Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatu iman yang berbahagia, sering kita mendengar ketika sebuah tempat perbelanjaan mau mempromosikan sebuah produk, salah satu langkahnya adalah dengan melakukan big promo besar-besar. Misalnya begini, ada ungkapan all day sale, belanja hemat setiap hari, diskon atau potongan harga 50-70%. Ayo segera catat waktunya, tanggal 1 sampai 20 Ramadan. Nah, tapi kemudian biasanya di bawah promo itu suka ada catatan kecil dan ini kadang luput dari pengamatan konsumen. Apa catatan kecil itu? Syarat dan ketentuan berlaku. Apa maksudnya? Nah, big promo 70%, 50% baru kita dapatkan andaikan kita sebagai konsumen bisa memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh tempat perbelanjaan itu. Misalnya minimal belanja mesti 10 juta. Andaikan kita tidak bisa mencapai syarat itu, maka dipastikan big promo tidak akan kita dapatkan. Nah, dalam konteks beribadah, yang ingin saya sampaikan adalah ketika orang di bulan Ramadan seperti hari ini, banyak tertarik dengan promo dalam tanda kutip, bahwa ibadah di bulan Ramadan bisa menjadi wasilah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Seolah memang di bulan Ramadan Tuhan itu ngobrol maghfirah. Allah itu ngobrol ampunan. Nah, kalau di bulan Ramadan banyak orang yang tertarik memperbanyak ibadah dengan harapan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah, tentu tidak salah. Banyak sekali riwayat-riwayat hadis yang menyebutkan tentang fadilah ibadah di bulan Ramadan. Misalnya salah satu hadis yang populer dan sering kita dengar adalah ketika Nabi bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan, siapa orang yang melakukan qiyamul Ramadan, siapa orang yang beribadah tepat di malam Lailatul Qadar dengan dasar imanan dan ihtisaban, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ikhwatu iman yang berbahagia. Nah, ada dua catatan penting yang mesti kita perhatikan tentang hadis ini. Pertama, betul, semua ibadah di bulan Ramadan, apakah dengan berpuasanya, apakah dengan qiyamul Ramadannya. Qiyamul Ramadan itu orang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan aneka macam ibadah. Apakah dengan sholat tarawihnya, dengan tadarus Al-Quran, dengan berzikir dan berdoanya, termasuk ketika orang beribadah tepat di malam Qadar, maka semua ibadah itu jaminannya adalah maghfirah Allah. Jaminannya adalah ampunan Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, yang kedua, yang paling perlu kita perhatikan dan mesti menjadi catatan, bahwa ibadah-ibadah di bulan Ramadan baru akan menjadi ampunan untuk dosa-dosa kita andaikan kita lakukan dengan imanan dan ihtisaban. Apa imanan itu? Imanan artinya kita yakin bahwa ibadah yang kita lakukan dasarnya ada perintah Allah dan kita melakukannya pun niatnya ikhlas karena Allah. Ihtisaban ketika kita melakukan ibadah itu tidak asal-asalan. Tidak hanya cukup menggugurkan kewajiban, henteu kumaha haramin aku maha galibna, tapi kita lakukan ibadah sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau dalam bahasa Sunda sering saya ungkap imanan ihtisaban itu adalah kalau imanan luruskan niat kita ketika beribadah hanya karena Allah, ihtisaban lereskeun kaifiat ibadah kita bahwa ibadah yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luruskeun niat, lereskeun kaifiat. Nah, inilah yang saya maksud sebagai syarat dan ketentuan bahwa promo maghfirah di bulan Ramadan akan kita dapatkan dari Allah. Andaikan kita ibadah sebanyak apapun dan sesemangat apapun ibadah, tapi syarat dan ketentuan tidak kita lakukan, ibadah kita tidak dengan syarat imanan, tidak dilakukan dengan ihtisaban, maka ibadah tidak akan menjadi pengampun untuk dosa-dosa kita. Dan Nabi sejak dulu setelah banyak mengisyaratkan, kam min shaim laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas.
Betapa banyak orang yang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali selama sebulan Ramadan dia lapar dan dahaga. Artinya ibadah puasa dia lakukan, tapi pahala dan ampunannya Allah dia tidak dapat. Kenapa? Ampunan Allah dia tidak dapatkan karena ibadahnya tidak imanan dan ihtisaban. Termasuk yang Ramadan. Kata Nabi, kam min qaim laisa lahu min qiyami ila sahar. Banyak orang yang beribadah di malam bulan Ramadan, tapi dia tidak dapat apa-apa kecuali setiap malam dia capek bergadang. Artinya ibadah dia lakukan, tapi pahalanya dia tidak dapatkan. Ampunan Allah dia tidak dapatkan. Kenapa? Karena ibadahnya tidak imanan dan ihtisaban. Inilah pentingnya bagi kita melakukan ibadah harus lebih apik, lebih hati-hati. Jadi memang ibadah tidak cukup hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tidak sebatas formalitas kita lakukan, tapi ibadah betul-betul harus berkualitas. Sebagai contoh, banyak orang yang ketika berpuasa sudah rutin nih, setiap habis asar menunggu adzan maghrib kerjanya apa? Menggunjing orang, ngomongin batur, gibah. Sampai sebulan dia dapat 30 episode menggibah orang. Hari pertama dia gibah tetangganya yang sia, hari kedua gibah tetangganya yang si B. Pertanyaannya, ikhwatul iman, kalau orang sedang berpuasa kemudian menggibah, menggunjing orang, membicarakan keburukan orang, apakah batal puasanya? Tentu tidak. Sebab menggibah itu bukan sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Tapi walaupun puasa orang tersebut tidak batal, puasanya tetap sah, tapi dipastikan ganjarannya dia tidak akan dapat. Nah inilah yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita selesai di bulan Ramadan melakukan ibadah, tapi ternyata ibadah tidak menjadi pengampun untuk dosa-dosa kita semua. Kenapa? Karena ibadah tadi tidak memenuhi syarat dan ketentuan imanan dan ihtisaban. Termasuk yang Ramadan. Salah satu hal yang sering orang luput dari perhatian, semangat datang ke masjid, semangat untuk memakmurkan masjid, memeriahkan bulan Ramadan dengan sholat tarawih. Tapi kadang kaifiah ibadah sholat betul-betul sangat jauh dari tuntunan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mungkin pernah melihat ada video viral ketika orang melakukan sholat tarawih 23 rakaat hanya berapa menit selesai. Kalau kita perhatikan sholat tersebut betul-betul sangat jauh dari tuntunan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan disebut dengan tarawih, sholat normal saja sudah tidak normal itu. Artinya apa? Bahwa kalau orang sholat hanya sekedar dilakukan dengan cara seperti itu bukan ibadah yang bisa menjadi harapan dosa-dosa kita mendapatkan ampunan Allah. Bahkan saya yakin bahwa ibadah tersebut merupakan bagian dari pelecehan ibadah terhadap Allah. Inilah yang perlu kita perhatikan. Jadi sekali lagi bahwa big promo Ramadan akan menjadi ampunan untuk dosa-dosa kita andaikan syarat dan ketentuan bisa kita penuhi apa? Pertama, imanan. Yang kedua, ihtisaban. Luruskan niat kita, ikhlas karena Allah setiap kita beribadah. Luruskan niat, sesuaikan kaifiah ibadah kita sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.